Pemadam Kebakaran Kota Depok kembali tuai sorotan. Sandi butar-butar, petugas Damkar Depok tak henti bersuara atas ketidaklayakan peralatan pemadam kebakaran di tempatnya bekerja. Kali ini, ia berani laporkan dugaan korupsi pemeliharaan peralatan damkar. Mengapa ia begitu berani bersuara? Benarkah peralatan Damkar Depok tak layak pakai dan membahayakan petugas? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Untuk warga masyarakat Kota Depok, saya mohon maaf sekali. Bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi sensor kami rusak. Ternyata rem tangannya jebol juga. Untuk masyarakat Kristen yang di Depok, saya mohon maaf. Karena mobil 1000 masih perawatan gak bisa dipakai, Pak. Akhirnya satu gereja habis, Pak. Itu pengadanya sudah ada, akan tetapi fakta lapangan dibagikan atau tidaknya, semua kami anggota lapangan siap jadi saksi. Seperti apa nanti kita akan mempelajari. Sesungguhnya ini kan tamparan berat buat pemerintah. Ada sebuah kasus korupsi yang dilaporkan oleh pihak internalnya sendiri. Nggak ada talinya. Nggak ada. Jadi teman-teman kalau misalnya macam semua pakai tali tambang, minta ke warga. Nah, gunanya ini untuk melindungi kita dari paparan asap di kebakaran. Ini yang bikin tidak maksimal kenapa? Satu, selangnya sering macet. Ini nih giniannya, pembuangannya kadang bisa lepas. Saya akan coba. Udah masih bisa napas? Masih bisa. Kok tetap nggak bisa nafas ya? Saya mencermati modus-modus seperti ini banyak, ya, modus berkaitan dengan pengadaan barang, pemeliharaan peralatan, anggarannya ada tapi ternyata tidak dilakukan peralatan. Nah, ini masyarakat harus ikut mengawasi. Prof ini sebagai warga Depok harus ikut mengawasi. Sebagai warga Depok saya akan mengawasi proses hukum ini. Untuk warga masyarakat Kota Depok, saya mohon maaf sekali. Setiap ada telepon di UPT kami dan di UPT-UPT lainnya mengenai pohon tumbang, bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi sensor kami rusak. Tolong jangan di belakang dan jangan di depan, karena rem tangannya dobol. Ini rem tangannya dobol. Sandi butar-butar petugas Damkar Depok yang sempat viral beberapa waktu lalu karena memperlihatkan kondisi dari peralatan damkar di tempatnya bekerja tidak memadai. Kini ia kembali menuai perhatian. Pada hari Senin yang lalu, ia bersama dengan kuasa hukumnya melaporkan adanya dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana di unit damkar tempat ia bekerja ke Kejaksaan Negeri Depok. Ia mengklaim bahwa punya sejumlah alat bukti terkait dengan dugaan korupsi itu. Seperti apa alat bukti yang ia miliki, saudara? Dan juga bagaimana sebenarnya kondisi dari unit damkar, alat peralatannya di tempat ia bertugas? Saya akan temui Sandi butar-butar juga melihatnya langsung. Ikuti saya. Selamat sore, Mas Nirawan dan Regu ya, betul. Dan ini dia ini, Mas Sandi yang lagi viral. Gimana, sehat semuanya? Sehat. Oke, yang tidak sehat kondisi UPT-nya. Iya, betul. Bisa dilihat sendiri. Jadi, nah sebelum saya lihat lebih jauh, tapi saya mau nanya dulu ke Sandi. Anda melaporkan ada dugaan korupsi. Iya. Emangnya Anda seberapa yakin bahwa korupsi itu yang nyata terjadi? Istilahnya kan memang ada anggarannya, Mbak. Anggarannya itu terkucurkan atau tidak kan itu sesuai dengan fakta lapangan. Oke, saya mau tahu, kan bawa bukti nih ke Kejari. Buktinya itu apa aja? Berikut foto dan ada beberapa gitu, kayak misalnya sirup LKPP ya. Kayak saya kasih contoh misalnya pengadaan HT ya, Mbak. Pengadaan HT itu misalnya di sirup LKPP itu ada 140 buah. Tapi fakta lapangannya itu yang dibagikan
misalnya di UPT saya hanya 3, terus di UPT Tapos itu hanya 3, dan UPT lain. Gitu. Kalau Totalnya tidak mencapai 140? iya, Oke, itu satu barang? iya satu barang. Yang tercatat yang Anda tahu ada berapa banyak barang? Banyak sih, Mbak. Tidak hanya HT saja? Iya. Kan saya dengar bahwa ada kok yang diganti, sudah diganti, diminta diganti, dan sudah diganti. Itu sesuai nggak penggantiannya? Kalau dibilang fakta lapangan sesuai, tidak sih, Mbak. Yang bikin tidak apa? Jumlahnya yang tidak tepat, atau kualitasnya yang tidak bagus, atau gimana? Ya kayak contohnya selang. Heeh. Selang itu yang dibawa sama mereka misalnya sekitar sampai 8 atau 10. Tapi yang diganti baru hanya 5. Selang itu berguna kalau di daerah Depok itu kan banyak gang-gang sempit, Mbak. Yang mobil unit itu tidak bisa mencapai. Jadi kan kita ngakalinya gelar selangnya sampai panjang untuk nyambung-nyambungnya. Gitu. Tapi kalau misalnya mereka bawa 10, ya otomatis harus gantinya 10 dong. Kita kan nggak bisa nerka-nerka nih TKP itu seperti apa. Banyak tuh yang kayak gitu ya, yang dibawanya berapa, yang dikasihnya cuma tidak nyampe sesuai angkanya gitu ya? Iya. Banyak ya. Waktu itu sempat mengeluhkan remnya yang kemudian tidak bagus dan lain sebagainya. Kita boleh lihat detailnya nggak? Iya. Tolong jangan di belakang dan jangan di depan. Karena rem tangannya double. Ini rem tangannya double. Kalau unit yang kemarin rem tangannya itu double, itu dibawa sama mereka. Oh, udah dibawa? Ya, ini Oke. lagi. Kalau yang ini mobilnya oke atau tidak ini? Kalau Gini, kalau ini kan sebenarnya backup ya, backup mobil yang rusak kemarin dibenerin. Oke. Jadi ada mobil kita yang kemarin dibenerin, yang 1000 liter, dibawa ke Makau Kembang untuk dioperol semuanya. Jadi ini gantiannya buat di sini. Cuma Oke. dengan kapasitas yang berbeda aja. Ini berapa kapasitasnya? Ini kapasitas 4000 liter. Oh, yang dibawa pergi berapa? 1000 liter. 1000 liter. Oke, berarti ini lebih bagus dong ya? Ya enggak juga. 1000 dengan 4000 liter? kalau kita kan lihat jalur TKP, Mbak, 1000 liter itu efektif untuk masuk ke gang-gang sempit. Oh, kalau ini tidak efektif untuk ke gang kecil? Iya. Yang pada saat di pemadaman gereja, mobil inilah yang bermasalah. Oh, yang kemudian sempat viral juga waktu Iya, itu? yang mogok. Akhirnya satu gereja habis, Pak. Yang pada awalnya harusnya mungkin bisa kami selamatkan, Pak. Karena mobil 1000 masih perawatan nggak bisa dipakai, Pak. Mobil unit 8000 sekarang lagi diusahakan anak-anak untuk isi air karena nggak bisa nyedot. Kemarin waktu ini mogok itu apa masalahnya? Jadi rantainya ini kan ada 2, Mbak. Tuh, ini kan ada 2 dipasangnya. Jadi dipasang mereka tuh hanya 1. Kita tuh udah ngajuin operator semua. Jadi tekanannya tidak maksimal, Mbak. Pada saat nyalain itu semprotan airnya itu keluarnya kayak kencing, Mbak. Gitu. Kecil ya? Iya. Karena memang kan kalau untuk pejabat kan Malaysia memang ini mobil suplai, nggak boleh mobil tempur gitu. Oke. Tapi kan karena desakan masyarakat, kita harus pakai tempur, Mbak. Oke. Gitu. Memang kan harusnya teknisnya itu di satu PT harus ada 2 unit untuk tempur, Mbak. Karena kan selain kita satu nyemprot ke titik api, satu lagi buat backup untuk tidak meluas. Ya, gitu. Jadi penting sekali tuh unit tempur itu ya? Iya, jadi unit nah tempur. itu ditanya nggak kenapa cuma 1 yang dipasang rantainya? Dia cuma bilang nggak ada rantainya gitu. Padahal kan rantai seperti ini, saya sampai nanya ke bengkel loh, Mbak. Itu ada. Ada harganya mahal nggak? Enggak, harga paling mahal untuk sebuah rantai paling 200.000, Mbak. Kalau untuk ya anggaran 1 miliar kan. Oke, cukup lah ya Iya. harusnya ya. Jadi rantai itu cuma 1, padahal harusnya 2. Ya, kalau sekarang udah dipasang. Sekarang udah dipasang viral. 2. Wah, Betul. setelah kebakaran gereja itu? Iya, gereja. Oke. Apalagi yang bermasalah di mobil ini? Yang Kayak- dirasa menghambat kerja lah? Sebenarnya saya berharap jangan di tempat saya aja gitu. Kayak teman-teman ada bukti videonya, ngirimin bukti video ke saya Bahwa? di unit-unit kayak semacam UPT Tapos, UPT Cipayung, dan UPT lain itu rem tangannya double. Rem tangannya nggak berfungsi. Nih unit 1000 nih UPT Cipayung nih, ya nih. Sekarang nih hari ini nih, ya. Aneh buka. Nih, rem tangannya double. Oh.
Satu jari double kagak ada isinya, sampai mentok tuh, sampai mentok. Habis belum dibenerin. Kalau istilah kata mah kemarin manggis doang pas viral dibenerin. Ini bukannya semuanya merata gitu ya. Astagfirullahaladzim, pada daya. Saya dengar bahkan kalian biasanya sempat urunan dan lain sebagainya kalau ada kebutuhan kecil. Ya, contohnya kayak nih masyarakat kota Depok tahu semua kan, udah berapa ribu orang yang udah datang ke kantor dinas pemadam kebakaran seluruh Depok. Mini grinder yang kita pakai untuk nolong masyarakat kota Depok itu bukan dari dinas. Mini grinder itu Dari uang pribadi kita. berapa harganya mini grinder itu? Sebenarnya harga mini grinder itu nggak begitu mahal. Berapa? Jadi ada yang kisaran 200.000 sampai 500. Ya, yang dibeli kemarin berapa? Yang kemarin itu karena kita patungan sama anggota, kita beli yang sekitaran 200.000-an. 200 ribuan. Itu pun barangnya seperti pisau mini grindernya itu kan barang sekali pakai. Jadi ketika satu kali pakai itu habis. Langsung harus beli yang baru lagi. Iya, jadi kita harus nyetok. Nah, nyetoknya itu pun kita harus pesan sendiri. Jadi kalian bayar sendiri? Iya, sih. Selain grinder pernah ngumpulin uang urunan untuk beli apa lagi? Bensin sensor. Iya. Bensin sekalipun, bensin untuk sensor itu? Sensor. Urunan. Iya, Teman-teman di sini nih sudah PNS atau masih honorer? honorer. Penghasilan berapa honorer? Jujur masuk KTM 3280. Sekarang dengan gaji 3 begitu kalian masih ngumpulin uang, mau merelakan uangnya untuk dikumpulin? Iya. Udah masih bisa napas? Masih bisa? Udah nggak bisa? Iya. Udah kalau nggak kuat? Iya. Kalau di damkar Di sendiri mana? kan itu Sini? udah meluas ke penyelamatan ya. Oke. Penyelamatan Jadi itu tidak hanya memadamkan api gitu tidak ya? hanya memadamkan api, tapi kita menangani musibah, bencana segala Oke. macam. Nah, ini salah satunya untuk alat penyelamatan. Oke. Nah, ini namanya tripod. Tripod ini sebenarnya harus didukung dengan tali karmantel, karabiner, dan alat-alat pendukung lainnya. Gitu. Oke, ini fungsinya ngapain nih? Ini fungsinya buat penyelamatan, bisa digunakan untuk orang kejebur sumur. Oh, jadi ini akan dipasang tali. Iya, dipasang tali. Kemudian turun nih. Turun. Kalau misalnya harus turun sumur. Nah, kebetulan kan ini bisa pakai sling. Tapi sling ini kadang-kadang itu dia macet dan perlu backup tali. Nah, dan ini nggak ada talinya. Nggak ada. Jadi teman-teman kalau misalnya menyelamatkan sumur pakai Tali tambang. Minta ke warga. pinjam ke warga. Iya. Ini juga, ini kemarin kita dapat komplainan dari masyarakat, Mbak. Oh, ini apa alat waktu COVID, ini fogging. Mbak, ini fogging. nggak berfungsi. Ini rusaknya dari kapan? Udah dari lama, Mbak. Oh, udah bertahun-tahun. Ya, udah setahun lebih. Udah Padahal setahun. kita udah ngomong. Ini perlu. Apa kerusakannya? Nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala, Mbak. Tidak mau nyala. Iya. Oke. Sensor sih kemarin udah Dikasih sama YouTuber Bang Broron. ya Oke, itu sensor ini ya? dibagi. Iya. Oh, ini selangnya bocor. Iya, bocor. Ini bocor. Ini yang di ini nih. Iya, Jadi kalian pakein plastik. plastik. Iya. Ada berapa selang yang bocor di sini? Kalau kemarin banyak, Mbak, banyak terus udah diganti sama mereka, itu juga baru dikirim kayak misalnya yang saya bilang itu mereka bawanya sekitar 10. Jadi dikasih sama mereka tuh cuma 5, Mbak. Oh, ada 10 selang dibawa pergi. Iya. Tapi dikasihnya cuma 5. 5. Dan ini juga kemarin pada saat pemadaman di grup A atau grup C, itu ini ngomong San, ono ada bocor gitu. Nih itu, Mbak.
Oh ini bocornya Ya seperti bocor, ini. robek gitu. Jadinya airnya tidak kencang dong ya untuk kemudian Ya tidak maksimal. tidak maksimal untuk menyemprot api gitu ya. Ya. Ini APD baru nih. Iya, ini kebetulan baru dikasih semenjak yang waktu Bang Sandi itu viral. Oh, jadi baru sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Iya. Oh, ini yang apa untuk pemadam itu? Nah ini tabung SCBA, Self Contained Breathing Apparatus. Nah gunanya ini untuk melindungi kita dari paparan asap di kebakaran. Seperti ini. Nah ini kita ada lagi satu. Ada berapa unit? Di PT Cimanggis ini ada 2. Nah, ini- itu gini, ini kan untuk bisa bernafas di tengah asap yang tebal, misalnya kebakaran. Kan yang bekerja nggak cuma 2 orang. Iya. Betul. Kalau cuma 2 berarti yang bisa pakai cuma 2 orang. 2 orang. Terus yang lainnya pakai apa? Yang lainnya nggak bisa masuk ke dalam asap. Berarti yang masuk ke dalam asap jadinya hanya 2 orang saja. Orang. Selama ini tuh mencukupi nggak 2 orang yang Enggak. masuk? Dan fakta lapangan selama ini kita nggak pernah pakai ini, Mbak. Kenapa? Ya maskernya nggak bisa napas. Oh ya? Ini yang bikin nggak bisa tidak maksimal kenapa? Apa? Satu, selangnya sering macet, terus apa ya? Ini nih giniannya, pembuangannya kadang juga kadang bisa lepas, Mbak, ini bahaya juga. Oke, coba aku Mau coba? pakai kayak gimana sih sebenarnya rasanya. Jadi ini kan sebenarnya untuk mempermudah supaya kita tidak menghirup asap kan. Betul, fakta. Saya akan coba. Mohon maaf. Saya kencengin dulu ya. Mohon maaf. Ditahan dulu napasnya. Ya, Udah masih bisa napas? masih bisa. Udah nggak bisa? Ya. Saya takut nggak bisa nafas ya. Hah? Iya, itu mampet. Lewat. Udah kalau nggak kuat? Ya, no. Oke, maaf. Itu Saya tetap nggak bisa nafas. Iya. Ini udah Itu udah dibuka. dibuka pada. Jadi begitu rasanya Ya. Iya. ketika kalau ini dipakai. Iya. Ini seharusnya berfungsi untuk mempermudah pernafasan, utamanya ketika ada asap yang tebal. Tapi ketika saya mencoba tadi, sudah dibuka ya tadi oksigennya ya. Full. Tapi saya tetap tidak bisa menghirup gitu. Padahal itunya bunyi, udah ada Ketika bunyi itu artinya udara. ngalir, tapi maskernya enggak. Dan ini sebenarnya tabung-tabung ini punya jangka waktu untuk dikalibrasi, Pak. Maksimal itu 5 tahun sekali. Dan Iya. ini sudah berapa tahun? Dan ini semenjak saya 2015 di sini, ini belum pernah dikalibrasi. Hampir 10 tahun. Iya, Belum pernah dikalibrasi. belum pernah dikalibrasi. Dan itu juga nanti resikonya mungkin ada udara yang tercampur dengan korosi tabung di dalam. Seperti itu yang kita hirup kan untuk paru-paru kita sendiri. Padahal ini fungsinya adalah safety untuk petugas. Jadi teman-teman di sini merasakan safety itu kurang sekali ketika berada di lapangan. Saya pernah pingsan di TKP, semua banyak teman pingsan di TKP. Ada teman-teman yang pernah sakit gara-gara harus memaksa masuk ke dalam asap yang tebal untuk memadamkan api. Banyak. Nah, buktinya sampai sekarang hidung saya jadi sinus karena Asap. mungkin dari asap, paparan asap ketika kebakaran kita nggak pakai masker segala macam. Di DKI kan ada beberapa yang meninggal juga pemadam, Iya. banyak. Terus di daerah juga Mbak, Tapi- daerah-daerah pelosok saya juga minta tolong untuk Kemendagri perhatikan yang di daerah-daerah gitu, APD-nya masih belang-belentong, mereka juga banyak memakan korban. Mungkin di DKI bisa disorot oleh media, tapi yang di daerah-daerah ada yang meninggal itu tidak ada yang tersorot.
Kalau ada telepon atau ada informasi kebakaran itu diterimanya di ruangan ini? Iya. Ini telepon komunikasinya. Oh ini untuk terimanya. Terus kemudian langsung switch ke alarm. Ya. Berfungsi alarmnya? Berfungsi. Coba. Bunyi. Oke. Sandi kenapa sih berani bersuara begitu keras? Saya perih gitu, pejabat-pejabat yang lain gitu dengan dengan gayanya hanya cukup bilang sabar gitu. Sedangkan saya pernah ngomong, Pak coba dong digajalin tiket. Mereka nggak mau. Dibekiki siapa sih berani sekali? Nggak ada, doa anak. Nggak takut dipecat? Saya percaya sih Mbak, kalau rezeki saya memang ditakdirin sama Tuhan di sini, saya akan di sini. Tapi kalau memang saya akan dipecat dari sini, ya berarti rezeki saya tidak di sini. Pernah diancam nggak untuk dipecat? Oh pernah. Apa dibilang? Kamu tuh bisa dipecat apa segala macam. Saya cuma bilang kalau pecat saya gitu. Bahkan mereka ngancem masalah aib, wah lu pernah kesalahan gini. Saya ngerasa kalau untuk masalah pribadi saya dibongkar ya bodo amat. Pak Nirawan ini kan komandannya ibaratnya. Terus bersuara keras begini, pernah dipanggil nggak sebagai komandan Regu? Iya, sementara ini teguran-teguran sih secara lisan udah. Cuma kan kita bagaimana di lapangan, kita melihat fakta lapangannya seperti apa kita tahu. Sementara ini yang disuarakan Sandi itu tentang kebenaran dan kesejahteraan anggota lapangan, ya kita tetap support ke saudara Sandi. Nggak takut kalau nanti gimana terus akhirnya Pak Nirawannya juga dipecat? Ya kita juga punya satu prinsip yang sama lah sama Pak Sandi yang tadi. Jadi teman-teman di sini kompak dukung Sandi gitu? Demi kesejahteraan anggota, demi tugas berjalan dengan lancar, ya kita dukung. Rencananya kalau misalnya ini tidak ditindaklanjuti dari Kejari apa? Ya warga masyarakat nanti nilai kena hukum sosial dari masyarakat. Tidak bisa melanjutkan langkah lanjutan? Iya. Tidak, kalau belum untuk ada rencana? langkah lanjutan ada Mbak. Apa? Tapi saya tidak bisa ngomong sih. Tapi sudah menyiapkan gitu? Sudah langkah menyiapkan. lanjutan. Terima kasih Mas Sandi, terima kasih juga Mas Nirawan sudah mau berbagi cerita, sudah ngajak kita keliling sekali lagi. Semoga ini menjadi perhatian serius karena damkar itu tidak boleh dipandang sebelah mata karena tugasnya ternyata belakangan tidak cuma memadamkan api, pengendalian, tapi juga Evakuasi semuanya. evakuasi dan lain sebagainya ya. Terima kasih. Siap. Sama-sama. Sama-sama. Kita jujur untuk masyarakat nih, semua kita buka, operator pemadam itu di Depok nggak ada punya SIM. Sesungguhnya ini kan tamparan berat buat pemerintah. Ada sebuah kasus korupsi yang dilaporkan oleh pihak internalnya sendiri. Kita jujur untuk masyarakat nih, semua kita buka, operator pemadam itu di Depok nggak ada punya SIM. Oh, Jadi kalau seandainya nabrak kita bisa kena hukum. Kita udah ngajuin untuk pembuatan SIM di kantor itu nolak. Jadi kita tuh alasannya menolak apa? katanya nggak ada anggaran, apa segala macam gitu. Mereka kan tinggal ngajuin gitu. Kita bahkan sudah sempat tanya ke Pak Dewan gitu. Dari pejabatnya sendiri nggak ngajuin itu. Laporan adanya dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok lantaran tidak dibenahinya sejumlah peralatan dan juga fasilitas di UPT pemadam kebakaran. Hal ini tidak hanya menghambat kerja dari petugas pemadam kebakaran, tapi juga rugikan masyarakat. Kita ada kebakaran. Tapi karena mobil unit yang kecil ini lagi perbaikan, kita masuk mobil gede. Tapi sulit. Gang sempit, kita bawa mobil besar. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok memiliki anggaran sebesar 34 miliar rupiah pada tahun 2024. Anggaran ini tidak hanya untuk melakukan pemeliharaan ataupun menambah fasilitas sarana prasarana di UPT Pemadam Kebakaran Kota Depok, tapi juga digunakan untuk membayar gaji pegawai. Anggaran untuk belanja pegawai saudara mencapai 17 miliar rupiah. Lantas, kemana separuh anggarannya? Bagaimana pengalokasian anggaran di Damkar Kota Depok? Saya coba untuk menanyakan hal ini kepada
Wali Kota Depok, begitu juga dengan Wakil Wali Kota Depok. Namun hingga program ini ditayangkan, saudara, mereka belum berkenan untuk memberikan keterangan. Dan sekarang, saudara, saya akan coba bertemu dengan anggota DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi, dari fraksi PKB untuk mendengar tanggapannya terkait dengan laporan dugaan adanya korupsi di Dinas Damkar Kota Depok. Ikuti saya. Sudah bersama saya Babai Suhaimi, anggota DPRD Kota Depok, fraksi PKB. Pak Babai, terima kasih sudah bersama Nilus. Sama-sama, terima kasih. Pak Babai, ini soal adanya laporan dugaan korupsi di Damkar Depok. Ya. DPR sudah mendengar soal itu? Ya, kita sudah mendengar. Sudah Dan berkomunikasi dengan pemerintah? Kita Komisi C dan kita DPRD tentu sudah berkomunikasi dan tahu apa yang dilaporkan oleh pegawai Damkar itu sendiri. Sesungguhnya ini kan tamparan berat buat pemerintah. Ada sebuah kasus korupsi yang dilaporkan oleh pihak internalnya sendiri. Sejauh ini apa sih tanggapan dari pemerintah soal ini? Ini kan baru dugaan. Ya, ini yang benar disampaikan oleh ya kan internal Damkar itu sendiri. Sehingga dengan demikian tentu menyerahkan seluruhnya kepada proses yang sudah dilakukan itu. Nah, tentu kita DPRD juga bersama pemerintah tinggal menunggu bagaimana nanti penyelidikan yang akan dilakukan oleh pihak kejaksaan. Apakah dugaan penggunaan biaya perawatan yang dalam 1 tahun anggaran itu senilai 1 miliar terjadi tidak tindak pidana korupsi seperti apa yang dilaporkan oleh teman-teman di internal Damkar itu sendiri. Karena Anda pernah di Komisi C, yang ingin saya tahu juga sebenarnya anggaran untuk Damkar itu di 2024 kemarin itu berapa sih, Pak? Kalau anggaran perawatan seperti apa yang dilaporkan itu untuk pembelian selang atau beberapa alat-alat yang rusak, spare part mobil berkaitan dengan pelayanan ya kan pemadam kebakaran itu 1 miliar. 1 miliar? 1 miliar 1 tahun. Ya ini kelemahan dari pemerintah kota. Menganggap Damkar ya kan sesuatu yang tidak begitu penting. Padahal kalau dilihat dari kasus kebakaran yang terjadi, kemudian dilihat dari kasus-kasus pengaduan masyarakat yang membutuhkan pelayanan Damkar, sesungguhnya tidak cukup. Damkar kita tahu, selain tugas pokoknya adalah upaya untuk memberikan penyelamatan kebakaran, tetapi yang terjadi adalah Damkar diminta untuk menyelamatkan kucing dari dalam sumur. Damkar diminta untuk datang yang kan mengeluarkan ular dan binatang-binatang yang masuk ke rumah warga. Damkar diminta untuk menyelamatkan anak kecil yang kejepit dan lain sebagainya. Dan banyak lagi hal-hal persoalan yang terjadi di kemasyarakatan yang tidak dilakukan oleh dinas lain, itu dilakukan oleh dinas Damkar. Apakah dengan melihat peristiwa ini DPR mungkin akan memanggil pemerintah daerah untuk mendengarkan klarifikasi? Jelas, harus ada transparansi di internal yang kan dinas itu sendiri, OPD itu sendiri kepada seluruh jajaran. Sehingga tidak terjadi kasus yang memalukan seperti ini. Ini kan sebenarnya bukan baru ya Pak ya. Ini sudah beberapa kali Sandi menyuarakan soal fasilitas, prasarana alat yang sudah tidak memadai begitu. Apa DPR pernah tidak mengunjungi atau melihat langsung ke UPT komunikasi Damkar? itu intens, Mbak. Komunikasi yang baik. Artinya DPR ya kan? juga melihat bahwa memang ada hal yang tidak memadai di situ. Iya, sangat. Jadi kalau apa yang terjadi sekarang banyak alat-alat yang rusak dan lain sebagainya, itu disebabkan karena persoalan anggaran yang tidak mencukupi. Karena ini sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan, kami di DPRD tentu juga menunggu Geraknya hasil kejaksaan. penyelidikan, yang kan sampai kepada penyidikan dari kejaksaan. Apa yang dilakukan oleh Sandi, yang kan secara pribadi dan kelembagaan tentu kami sangat mendukung. Karena kita tidak menginginkan nyata ada penggunaan anggaran yang disalahgunakan. Sampai lagi itu berdampak kepada pelayanan
kepada masyarakat seperti apa yang dikeluhkan oleh Sandi dan kawan-kawan. Baik, kita nantikan bersama tentu nanti Pak Babay ya, bagaimana kerja Kajari untuk kemudian menerusi kasus ini, termasuk juga dukungan dari DPR tentu penting sekali untuk agar kasus ini benar-benar bisa transparan dilakukan, karena yang perlu kita ketahui atau masyarakat tahu adalah benar atau tidak terjadi misalnya dugaan korupsi di sana. Terima kasih Pak Babay Suhaimi, anggota DPRD Depok dari fraksi PKB sudah berbagi pandangan. Sehat selalu. Terima kasih. Cek. Ya. Cek. Harusnya bunyi ya? Iya. Oke. Ini harus kita dukung loh ya. Jangan sampai kemudian yang bersangkutan nanti justru mohon maaf dilakukan intimidasi. Oke, ini nampaknya baru. Mas Andi? Ya. Mas Andi, ini yang baru ya? Iya, yang baru. Oke, jadi ini udah berfungsi dong ya sekarang? Ya. Oke, ada... Cuma satu, Mbak. Oh, cuma satu? Ya. Berarti mobil yang lain nggak ada? Ada. Oh, hanya satu mobil aja yang punya Ya. baru? Kalau ini? Ini baru. Ini baru juga ya? Kan Ini harusnya satu mobil ini harusannya ada satu. ada satu ini dan satu ini. Iya. Dan tapi di sini dari 3 mobil hanya mobil ini yang Itu ada. cuma satu. Terus nozzle cuma 2. Nozzle cuma 2. Oke. Kalau ini berfungsi nih. Cek. Iya. Cek. Harusnya bunyi ya? Iya. Oke, tes. Nggak berfungsi semuanya. Nah, kalau ini rem tangan berfungsi ya? Ya, berfungsi baru dibenerin. Karena ini yang mobil yang baru dikirim ke sini ya? Oke, berarti asli gitu. Tapi ini tidak berfungsi, kalau ini nggak berfungsi, mobil jalan kan ini sebenarnya untuk bikin orang menghindar juga kan? Jadi kalau nggak berfungsi gimana dong caranya? Pakai sirine, klakson, teriak-teriak. Apa ini? Ini alat Buat obong. buat obong tawon, evakuasi tawon. Oh iya, Iya. evakuasi tawon. Jadi sebenarnya kalau ini sih bikinan anggota aja. Ini bikin Kreatif-kreatifan sendiri. anggota. Iya. Oke, kalau ini yang ular ya? Nah kalau ini buat ular gertik. Ini memang jumlahnya ada 3 baru ini semua? Yang 2 ini lama, 1 ini baru. Oh, satu yang baru. Nih, baru nih kelihatan baru. Iya. Nih kelihatan udah lama dan suka rusak beli sendiri. Laporan sudah diantar dan diserahkan oleh Sandi dan kuasa hukum ke melalui PTSP Kejari Depok. Kita akan mempelajari apakah isi dari laporan tersebut masuk ke dalam tindak pidana atau tindak kegiatan yang lain nanti dapat ditindaklanjuti. Sudah bersama saya Profesor Agus Surono, ahli hukum pidana dari Universitas Pancasila, warga Depok. Warga Depok. Prof, terima kasih Ya. sudah bersama Niluh. Sama-sama, terima kasih Mbak Nilu. Prof, sebagai warga Depok ini, Prof, Ya. ada yang menarik karena pegawai Damkar ini melaporkan adanya dugaan korupsi di lingkup Dinas Damkar Depok. Oke, iya. Sudah ada sejumlah barang bukti, alat bukti yang dibawa ya, ada dokumen, ada video. Dari sisi hukum, Prof, itu cukup kuat tidak sih untuk kemudian bisa ditelusuri oleh Kajari? Kalau dalam bahasa hukumnya itu sebagai bukti awal, gitu ya, bukti permulaan, bukti awal, kemudian nanti tentu Kajari akan menunjuk timnya ya, yaitu untuk melakukan proses penyelidikan. Ya, nah di dalam kaitannya dengan penyelidikan itu nanti dipastikan dulu bahwa ini ada alat bukti yang cukup nggak sesuai dengan 184 ayat 1 KUHP kan gitu. Begitu kemudian dirasa cukup, baru ditingkatkan di dalam tahap berikutnya, yaitu tahap penyidikan. Misalkan nanti penyidik harus mencari alat bukti yang lainnya kan, harus menemukan atau paling tidak dimintai keterangan para saksi. Nah, saksi kan nggak boleh hanya satu, minimal ada 2 begitu ya. Terus kemudian alat bukti surat yang tadi sudah disampaikan itu bisa dijadikan sebagai alat bukti surat.
Atau kemudian dokumen-dokumen elektronik misalkan, itu kan sekarang menurut putusan MK kan juga bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti ya dalam perkara-perkara korupsi. Tapi kalau video-video kerusakan cukup kuat nggak sih itu nanti? Itu jadi alat bukti yang nanti harus didukung dengan alat bukti yang lainnya. Oke, biasanya apa lagi yang dibutuhkan? Ya misalkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan soal pengadaan alat-alat tadi. Biasanya alat-alat yang rusak atau yang tidak itu kan akan diaudit. Audit mengenai sarpras kan, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan damkar itu gitu. Kalau ternyata hasil auditnya itu sarprasnya nggak sesuai, ya sudah berarti kan ada indikasi kan gitu kan. Jadi bahasa hukumnya kan patut diduga kan begitu. Nah kemudian nanti ditindaklanjuti lagi dan seterusnya. Oke, tapi pengadaan barang, pemeliharaan sarana dan prasarana itu memang kerap jadi ladang korupsi, Prof. Saya mencermati modus-modus seperti ini banyak ya, modus berkaitan dengan pengadaan barang, kemudian kaitannya dengan tadi pemeliharaan peralatan, anggarannya ada tapi ternyata tidak dilakukan peralatan misalkan ya, itu banyak. Kalau misalnya itu dialihkan dengan alasan dialihkan karena ada yang lebih urgent, begitu bagaimana itu, Prof? Itu tidak bisa serta-merta begitu. Itu menyimpangi prinsip-prinsip dikaitkan dengan pengelolaan keuangan negara. Seringkali terjadi. Ada juga disebutkan bahwa yang seharusnya diganti berapa begitu yang digantinya tidak mencapai jumlah itu. Nah, itu apakah bisa disebut indikasi dugaan korupsi juga? Bisa, patut diduga adanya penyimpangan keuangan negara. Nah, kalau penyimpangan keuangan negara itu kan berarti kan nanti akan berdampak pada adanya potensi kerugian keuangan negara. Ya, cuma tidak hanya potensi kan sekarang ini kan harus kerugian keuangan negara yang sifatnya nyata dan pasti. Bisa dengan mudah dihitung. Oke, karena sering sekali gini ya, Prof. Yang kita khawatirkan ya, Prof. Ketika ada laporan dari masyarakat, bisa saja tiba-tiba kasusnya menguap. Alasannya kurang bukti, alat buktinya tidak mencukupi dan sebagainya. Ini yang kemudian kita khawatirkan. Kita berharapkan ini bisa transparan, Prof. Masyarakat harus ikut mengawasi nih. Mengawasi. Prof, ini sebagai warga Depok harus ikut mengawasi. Sebagai warga Depok saya akan mengawasi proses hukum ini ya, dan saya selalu mempunyai satu husnudon lah kepada teman-teman di Kejaksaan Negeri ya, karena banyak juga ya beberapa yang menjadi murid saya begitu, dan ini harus kita dukung loh ya. Jangan sampai kemudian yang bersangkutan nanti justru mohon maaf dilakukan intimidasi. Nah, itu juga yang ini yang dikhawatirkan. tidak boleh. Ya saya sebagai sebagai orang yang tentu yang berkiprah lah ya, terutama sebagai akademisi gitu, saya akan coba untuk memberikan satu support kepada yang bersangkutan dan mengawal proses hukum ini bisa benar-benar berjalan dengan baik sesuai dengan harapan publik. Ada konsekuensi hukum bagi whistleblower seperti Sandi begini, Prof? Loh, harus diapresiasi. Kalau memang benar itu Anda khawatirkan juga? Ya, kadang-kadang kan gini kan, ini apalagi kan ada nuansa-nuansa ini agak politisnya ya. Sekarang ini kan masa transisi kan. Jangan sampai dalam tanda kutip ya. Saudara Sandi ini termanfaatkan oleh pihak-pihak gitu. Nah, ini yang ada yang menunggangi. Ada yang menunggangi kira-kira begitu. Nah, saya tidak mau itu terjadi. Baik, Profesor Agus Surono, pakar hukum atau ahli pidana dari Universitas Pancasila. Terima kasih atas pandangannya. Kita nantikan bersama kinerja dari Kajari dalam menangani kasus ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Mereka juga jadi tempat warga meminta pertolongan dalam berbagai situasi. Demi pelayanan masyarakat. Ojo motor ya. Pemadam kebakaran tak bisa dipandang sebelah mata. Faktanya, para petugas tak hanya jadi tumpuan masyarakat kala si jago merah sedang membara.
Masih menyala, Bu. Mereka juga jadi tempat warga meminta pertolongan dalam berbagai situasi. Apapun masalahnya, damkar solusinya. Dapat. Betul ini, Pak? Betul, Pak. Posisi ini. Betul. Maka kesejahteraan mereka harus diperhatikan. Keselamatan para petugas harus jadi prioritas. Beri mereka peralatan berkualitas dan alat pelindung memadai. Karena tak ada penyelamatan seharga nyawa. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.